bayar BPHTB itu dari rumah. sambil ngopi juga bisa Mas Bisa, ya? boleh. Iya, jadi nggak harus datang Nggak ke harus datang, tapi kantor, udah bisa iya. dibayar lewat HP sambil Iya. ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Gini ya Pak ya. Kayak gini kita transaksi BPHTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pajak, selamat datang di Opoyo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Podcast milik BPKAD Kota Yogyakarta, di mana kita bisa ngobrol santai tentang perpajakan daerah. Bersama saya Mika Putria yang akan membersamai kalian semua di episode kali ini. Dan hari ini saya nggak sendirian teman-teman, karena hari ini istimewa sekali, kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita sapa dua narasumber kita hari ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Meka, Semangat. selamat pagi warga Kota Yogyakarta. Assalamualaikum. Ya, oke. Narasumber kita yang pertama adalah beliau Bapak Sigit Nur Ya. Cahyo SH yang akrab disapa dengan Pak Sigit. Saya Pak Sigit saja. Pak Sigit, oke. Pak Sigit adalah anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi PDI Perjuangan. PDI kalau nggak Perjuangan, salah. Ya, betul, betul. ya. Seperti bajunya warna merah ini sudah Iya, terlihat beliau disesuaikan bajunya soalnya. dari dapil berapa Pak? Saya dapil 1. Dapil Kebetulan 1. rumah saya di Mantri Jeron. Oh, Menteri Jeron, dekat dari sini ya Pak ya? Ya, lumayan lah. Iya. Jadi dari Kementerian Mantri Jeron. Kementerian Mantri mana Jeron, lagi, Pak, wilayahnya? Kementerian Keraton, dan Kementerian Mergangsan ya. Oke, Ada 3 kementerian. Ada 3 kementerian ya. Mungkin bagi sobat pajak yang bingung kementerian itu apa gitu ya. Mungkin di luar sana yang di luar kota Jogja mungkin bisa diinformasikan juga Ya. bahwa kementerian itu setara dengan Kecamatan atau ya. kalau di Bantul Kapanewon ya Kapanewon katanya. ya, ini lokal ya Pak. Jadi mungkin hanya di kota Jogja aja yang Betul. sebutan untuk kementerian gitu Kementerian, ya. betul. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama, hadir. J. Oke, selanjutnya nih di sebelah Pak Sigit ada narasumber kita yang kedua. Telah hadir juga bersama kita semua Bapak Fajar Kurniawan SIP. Akrab disapa dengan Mas Fajar. Mas Fajar. Mas Fajar. Si muda sekali Oh, nih iya. panggilnya Mas Fajar. Jadi saya tadi Mas aja ya? Enggak sama. Mas Sigit. Mas Sigit dan Biar sama gitu sama kan. ya, sama muda-mudanya saya ya Bapak Mas Fajar gitu ya. Mas Fajar adalah anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi PKS, betul Bapak? Daerah pemilihan Jetis Tegalrejo Gedong Tengen. Jetis Dapil 3. Jetis Tegalrejo Gedong Tengen gitu ya. Wah, luar biasa. Ya, saya juga tadi sempat surprise banget ya, ternyata Oh, kaget. kaget ya, surprise karena anggota dewan kita itu masih muda-muda. Oh, iya, Dan iya. pas tadi dipanggilnya Mas ya, memang bener ternyata masih muda-muda. Paling muda Mbak Mega kayaknya tapi ya. Kayaknya kita satu generasi, Satu Pak. generasi. Iya, generasi milenial bukan, Pak? Milenial betul. Kalau saya milenial, kalau beliau masih Baby milenial. boomer berarti ya. Milenial, iya sama Pak. Berarti kita satu generasi nih Pak, tentang generasi milenial. Dan ngomong-ngomong tentang generasi milenial nih Pak, generasi milenial itu kan saat ini kita sedang ada tantangan besar untuk kaum generasi betul. milenial. Salah satunya itu adalah tantangan dalam memiliki hunian atau rumah gitu Betul, ya. ya. Nah, ini juga kalau boleh cerita nih Pak, itu relate banget sih dengan saya. Beberapa waktu lalu tuh saya Udah punya punya? mimpi, Oh. punya rumah gitu, punya rumah sendiri. Tapi ternyata Pak, setelah saya pelajari gitu ya Pak, Iya. ada banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk kita memiliki sebuah hunian. Kita harus ke notaris, bikin akta jual beli, kemudian ada biaya-biaya yang harus kita bayarkan seperti itu. Nah, salah satu yang harus kita bayar itu ternyata ada BPHTB. BPHTB, ya. Nah, BPHTB itu juga saya masih belum terlalu memahami sih Pak. Jadi mungkin kayaknya seru kalau kita hari ini ngobrol tentang BPHTB ya Pak ya. Jadi mumpung saya ketemu dengan Bapak anggota Dewan yang hari ini sudah hadir. Mungkin saya langsung ke Pak Fajar dulu Boleh. deh ya. Boleh nggih? Mas Fajar gitu ya. Mas Fajar, tentang BPHTB ini paling mendasar dulu deh Mas. Apa sih Pak sebenarnya BPHTB itu? Kalau dilihat itu kan BPHTB itu suatu singkatan ya. Mungkin bisa diinformasikan ke sobat pajak BPHTB itu Ya, apa? jadi BPHTB adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Tadi kan Mbak Meka Iya. sudah punya diskusi nih, sudah membuka prolog terkait dengan ingin punya keinginan beli tanah, beli bangunan atau rumah atau properti. Nah, ketika Mbak melakukan itu dikenakan BPHTB. Oh, Kayak gitu. oke. Dan Iya, itu iya. dibayarnya cuma sekali aja, Mbak. Oh, Enggak yang gitu ya? kemudian kayak pajak bumi dan bangunan yang setiap tahun itu harus bayar. Nah, kalau BPHTB itu tadi kepannya sudah saya sampaikan. Tapi gampangnya kalau kita mau melakukan transaksi, kemudian kita itu memperoleh entah itu tanah atau bangunan atau tanah dan bangunan, kita itu memiliki kewajiban bayar BPHTB sebagai pembeli atau orang yang menerima bangunan atau tanah itu. Oh, Gampangnya iya. gitu, hanya sekali aja. Sekali Ketika aja, ada ya. proses itu aja. Setelah itu sudah gitu. Oke, karena kita kan familiarnya PBB ya Pak. Iya. Saya udah bayar PBB setiap tahun. Iya. Ketika saya mau beli rumah ternyata harus ada BPHTB. Harus ada. Itu berarti memang sama-sama property tax ya. Iya. Tapi Ya. itu memang dua jenis pajak yang berbeda, sama-sama properti tapi beda. Nggih. Lalu Pak Sigit, Ya, Mbak Meka. Nggih, tadi kan juga disampaikan bahwa BPHTB itu dibayarkan kepada pemerintah daerah. Nah, sebenarnya apa sih Pak pentingnya kita bayar BPHTB ke pemerintah daerah? Ya, istilah BPHTB itu sebenarnya udah lama Mbak ya. Jadi saya pikir masyarakat terutama di kota Yogyakarta udah familiar lah tentang BPHTB. Cuma kemudian arti pentingnya lah ini BPHTB ini memang menjadi sumber pendapatan salah satu sumber pendapatan asli daerah ya. Jadi fungsinya ya banyak sekali kalau berbicara tentang pajak daerah ya. Nanti juga akan kembali ke masyarakat walaupun secara tidak langsung. Misalkan nanti bentuknya nanti dalam infrastruktur misalkan jalan, kemudian ataupun bangunan ataupun program-program yang lain, sehingga tentu saja BPHTB ini arti pentingnya juga bagaimana kemudian pembangunan daerah akan terus berjalan, terutama di kota Yogyakarta. Jogja, ya kota Jogja. Jadi ya sangat penting. Oke, ya, apalagi kota Jogja itu tidak punya sumber daya alam ya Pak ya. Ya betul. Adanya jasa Jadi ya perhotelan kita dan mencoba properti untuk ini ya. mengekstensifkan pajak lah ya. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa pembayaran BPHTB itu dari kita, oleh kita, dan Untuk kita lagi, Untuk kita akhirnya, bersama, betul. untuk kemajuan kota kita tercinta ini ya Pak ya. Betul Mbak Meka. Oke, perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Oke, lanjut ke Pak Fajar nih, Pak Fajar. Pak Fajar tadi kan disebutkan Pak Fajar bahwa BPHTB itu adalah pajak yang dikenakan pada saat kita ada perolehan hak atas tanah dan bangunan, gitu. Memangnya apa aja sih Pak perolehan hak yang dikenakan BPHTB? Yang pertama terkait dengan jual beli tanah Oh jelas iya, ya. seperti tadi yang disampaikan, Ya, jual beli harus bayar. Ya, kemudian yang kedua dapat warisan. Oh ya, warisan Ya, ternyata juga Sana juga harus kena harus tuh. bayar ya, harus karena kan bayar kalau BPHTB. misalkan orang tua kita itu mewariskan tanah atau rumah itu ya kita sebagai ahli waris yang mendapatkan itu juga harus membayar BPHTB. Terus kemudian selain warisan juga wasiat. Oh, wasiat. Ya, wasiat ya. yang Wasiat. berupa tanah dan bangunan ya Oke, tentunya gitu. oke. Kemudian hadiah juga. Hadiah juga ya Pak ya. Misalnya belanja di sebuah tempat kemudian dapat undian berhadiah rumah. Kayak gitu. Oke. Itu juga harus bayar Kena BPHTB. BPHTB ya. Kayak gitu. Oh iya, berarti itu saya sering tuh Pak ikut undian-undian gitu, tapi yang nggak pernah menang, Oh, nggak menang, pernah nggak dapat. pernah menang. Oke, Ya ini karena juga. mungkin dianggap belum mampu bayar BPHTB. Iya, kayaknya harus Karena pantas dulu kalau ya Pak dapat ya. Harus dapat gitu kan memantaskan ternyata diri. tidak bisa membayar BPHTB kan nggak bisa nggak jadi dapat Nggak hadiah dapat gitu. Jadi mungkin Iya. yang mengundi tahu tuh. Oh, ini Gitu. Iya, ya ini kayaknya informasi penting juga nih buat teman-teman yang hobi belanja, yang suka ikut undian, Undian rumah harus gitu ya. ketika mau masukin kupon undian harus sadar dulu bahwa oh ya besok kalau saya menang tuh harus bayar bayar BPHTB, atau harus ditulisi itu kita siap bayar dialokasikan. BPHTB. Oh, iya. Nah, itu Siap lah itu mana insya Allah menang itu. Ya dicicil tiap hari, siapa tahu nanti semesta akan mendukung supaya kita menang ya Pak Amin, ya. amin. Terus kita punya misalkan usaha terus kemudian kita punya aset. Penggabungan. Nah, mau pemisahan, penggabungan, Ya, badan peleburan, usaha. Oke, misalkan oke. Mas Sigit punya aset tapi beda-beda CV-nya. Nah, itu digabung, dilebur itu juga harus bayar meskipun itu punya kita sendiri Oh ya. iya iya. Oke, jadi bisa diartikan pemilikan. juga itu
nggak hanya orang perorangan, tapi Badan badan bisa. usaha Badan juga usaha juga, menggunakan gitu loh, BPHTB badan ya. usaha, iya. Oke, terus kalau saya dengar tuh juga ada pemberian hak baru dari negara ke warganya itu juga ya berarti. karena ada program-program baru Iya, itu iya bisa. betul. Ya, terus ada nggak yang Pak dikecualikan tuh untuk BPHTB atau semua harus kena BPHTB Pak? Kalau misalnya pemerintah mau beli tanah atau pemerintah atau misalnya ada konversi hak dari SHM konversi dari HGB ke SHM naik misalnya itu nggak kena ya Pak berarti ya? Nggak kena Kalau ada kalau peralihan itu. aja ya, Ya, peralihan kalau hak peralihan. gitu ya. Jadi memperoleh Wakaf hak, gitu, Mbak. memperoleh hak. Kata-katanya Jadi kan kalau konversi. ya itu memperoleh hak itu. Oke. Jadi tadi sudah disebutkan ternyata nggak hanya jual beli waris yang selama ini Banyak. kita familiar gitu kan, cuman waris jual Jadi beli kira-kira gitu kalau ya. kita nggak bisa belum mampu untuk membeli, kemudian warisan juga kayaknya nggak dapat gitu, ya harapannya dapat hadiah nih tadi. Amin, Gitu. amin, doa kita bersama. Banyak-banyak belanja lah, Harus sering belanja. banyak-banyak berdoa juga supaya nanti kita bisa Jadi dapat bisa ikut hadiah. berpartisipasi membayar BPHTB. Oh betul gitu. ya, ternyata selain kita dapat hadiah, ternyata itu kita juga mengkontribusi pembayaran Tidak hanya pajak. transaksi jual beli saja. Jual beli ya, ternyata banyak sekali ya Pak ya. Lalu Pak Sigit, hak atas tanah dan bangunan tadi sempat disinggung, Yeah. itu meliputi apa aja sih Pak? Kan kita familiarnya cuma Ya. hak milik gitu ya. Ada Ya, banyak. selain hak milik yang memang kekuatannya penuh gitu ya. Kalau hak milik itu kan beda dengan hak yang lain. Ya ada hak guna usaha, tadi hak GB, hak guna bangunan. Kemudian hari ini juga kita baru membahas tentang apa ya? Perda rumah susun ya. Pansus juga itu hak untuk satuan rumah susun. Oh iya, ada juga itu ya Pak. Ada juga, kemudian ada juga hak pengelolaan. Kemudian kalau kita ada tanah-tanah di Kota Yogyakarta juga ada melekat hak pakai. Sebenarnya ya banyak juga sih Banyak Pak. juga ya. Di antara hak-hak selain hak milik itu tadi. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya properti disewakan, disewa gitu, terus sewanya belum selesai tapi mau dialihkan, per kontrak itu enggak ya? Enggak, kalau itu enggak ada enggak, karena tidak memperoleh hak itu. peralihan, enggak ada peralihan hak milik ya, hak Karena kepemilikan. alas haknya sewa ya. Sewa itu. ya, Beda. jadi enggak kena ya. Oke. Lalu Pak Fajar, yang bayar BPHTB itu seharusnya menjadi kewajiban siapa sih Pak? Yang menerima itu Yang tadi. menerima. Ya jadi Jadi kalau misalkan jual beli misalkan, berarti yang membayar adalah yang membeli. Yang membeli, Iya, oke, karena kan yang dia memperoleh ya, mendapatkan. oke, Iya. oke, Sama paham. aja, misalkan tadi Mbak Meka, Meka mendapatkan hadiah rumah Hadiah gitu rumah. ya. Iya, Itu yang membayar ya Mbak Meka, bukan yang ngasih hadiah Yang ngasih. rumah. kita yang Iya, betul. atau Iya, misalkan iya, iya, nanti udah nikah? Sudah. Belum. Oh, sudah Oh. dapat warisan gitu kan. Entah itu dari mana gitu warisannya. Nah, itu yang dapat warisan itu Mbak Meka yang bayar, bukan yang ngasih. Bukan yang ngasih Ya, ya. jadi clue-nya adalah penerima, Penerima bukan ya, pemberi. yang memperoleh hak Yang gitu mendapatkan ya, yang memperoleh hak hak. baru. Oke. Iya. Oh begitu. Jadi BPHTB itu sifatnya wajib ya Pak. Kan saya Wajib, pernah betul. sering tuh Pak lihat baliho-baliho di jalan gitu, ada iklan perumahan yang mengklaim dia bebas BPHTB. Nah itu perlu dicek lagi ya, informasinya harus digali kembali. Apakah itu memang sebenarnya Masuk tetap kriteria-kriteria ya, Apakah mungkin. itu mungkin ditanggung developer gitu? Jadi kita harus cek juga bahwa itu benar-benar harus dipastikan sudah bayar BPHTB. Mungkin kita bisa minta bukti pembayaran ke Betul. developernya gitu ya Pak ya. Atau dimasukkan dalam nilai pasarnya atau Iya, kita nggak gitu. tahu lah Iya, itu iya, nilai marketnya ya, harganya, marketingnya iya. lah ya itu ya. Iya, iya, itu soalnya sering banget tuh Pak. Itu kan menarik tuh bebas BPHTB. Oh, gitu ya ya. ternyata memang harus kita gali lagi Teliti, informasinya betul. apakah itu sudah dibayarkan atau belum. Baik, saya sudah cukup memahami nih Pak tentang BPHTB dan manfaatnya Alhamdulillah, gitu terutama. alhamdulillah. Nah, sekarang lebih mendalam nih Pak Oke. tentang cara perhitungannya. Hmm. BPHTB itu mahal nggak sih Pak Sigit? Ya, Mahal hitungnya gimana itu Pak? ada rumusnya sebenarnya. ada ya. rumusnya. Kalau kita Oke. mau terutama pada transaksi yang jual beli ya. Mbak. Misalnya, Jadi misalnya jual beli nih Pak. Itu kan tarif, kemudian dikurangi NPOP dan dikurangi lagi NPOP TKP ya. Oke. Jadi kalau transaksi jual beli ini yang memperoleh hak terutama ataupun si pembeli ini itu biasa dalam peraturan beberapa wilayah ataupun daerah memang berbeda-beda. Tapi Kota Yogyakarta
menerapkan aturan tarifnya itu 5%, Pak. Oh, 5%. Oke. Itu untuk transaksi jual belinya. Kemudian untuk hibah dan waris tentu saja berbeda. Dan kemudian NPOP-nya kalau transaksi jual beli ini 100 juta ya. Oke, Jadi jual beli. nanti misalkan kita beli nih satu tanah gitu ya. Itu harganya 300 juta gitu misalkan. Itu kemudian nilai transaksinya kan itu berarti 300 juta. Betul. Oh iya. Kemudian perolehan. 5% dikurangi dulu sama Oh, ini ya. dikurangi dulu. Nah, Jadi NPOP TKP-nya dulu. oh, ada NPOP TKP. Nah, yang NPOP TKP itu ini kan kan NPOP nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Oh, tidak kena pajak. Jadi itu kita nggak serta Perolehan pajak tapi tidak kena pajak. Oh, oke. Jadi ada pengurangannya Ada pengurangan. sebesar 100 juta. Kalau jual beli 100 juta. Oh, berarti tidak serta merta kita beli nilai perolehan kita langsung dikalikan tarif. Langsung, Ternyata ya, pemerintah itu betul. memberikan keringanan dalam bentuk Betul, NPOP TKP J, ya, Pak ya. J. Dan masing-masing daerah itu beda-beda. Masing-masing daerah Oke. menetapkan kriteria ataupun besaran yang Besarannya berbeda-beda. beda-beda, Untuk karena- wasiat dan hibah juga berbeda lagi karena Oh, dia iya, iya, punya iya. NPOP TKP-nya Beda sekitar lagi, ya. 500 juta ya kalau Oke, nggak salah oke, ya. Kalau nggak salah. Tapi beda-beda per daerah Yeah. disesuaikan dengan daerahnya Betul, masing-masing. betul, Karena ini betul, ya. merupakan salah satu jenis pajak daerah Jenis ya. pajak daerah Jadi yang akan masuk ke dikelola- daerah. dikelola oleh daerah Betul. dan daerah sendiri yang menetapkan tarifnya sesuai dengan kebijakan masing-masing Betul. daerah gitu. Oke, kalau Pak Fajar, kalau di Kota Yogyakarta sendiri itu tarifnya berapa aja? Tadi udah sebutkan kalau jual beli itu sekitar 5%. Betul ya, Pak ya? Betul. Ya sama. Cuman payung kita kan kalau yang lama itu kan Perda Ya. 10 2023. Oh iya, itu Tapi perda baru. kita kemarin ada panitia khusus terkait pajak dan retribusi. betul. Itu ada penyesuaian juga Oh, gitu ada ya. penyesuaian, iya. Tapi memang belum diperdakan ya Mas. Sudah kita bahas, sudah dipanggil. Ya. Tinggal nunggu pengesahannya Pengesahan aja. saja, masih. Jadi nanti mungkin di Masih penyesuaian, 2026 ya, betul. mungkin ada penyesuaian Oh, ada juga. penyesuaian Tapi lagi. kayaknya nggak begitu signifikan ya. Oh iya, Ya, tapi yang angkanya tadi seperti yang disebutkan oh Pak seperti Sigit itu tadi, ya, 5% kalau jual beli, terus 0,5% kalau waris 0,5% ya, untuk waris. terus kayak hibah dari orang tua ke anak itu lebih yang lebih garis sedikit ya. lurus ke atas atau ke bawah kalau hibah sama waris itu kan untuk hibahnya 0,5 ya kalau nggak salah ya, Kalau atau hibah, warisnya ya. Kalau hibah itu waris yang 0,5% tuh Pak. 0,5%. Iya, 0,5%. Kemudian kalau yang hibah berarti yang Hibah 1,25% 1,25 kalau nggak salah ya Pak, itu betul. yang dari masih ada hubungan Yeah. keluarga. Tapi kan itu juga NPOP-nya dikurangi 500 juta dulu kan. Oh iya, 500 Jadi kalau objeknya itu di bawah Ringan, 500 berarti tidak kena tuh ya. Oh iya. Bener Itu- nggak? Iya. Bener iya, nggak? kayak- Perhitungannya kan kayak gitu. Itu sama kayak kemarin tetangga saya itu cerita juga tuh betul. Pak, bahwa dia itu baru urus waris dari orang tuanya, orang tua meninggal, terus dia baru urus waris, itu dia bilang tuh nggak kena pajak, Betul. PPHTB-nya tuh 0 nih. Karena dikurangi 500 juta dulu kan. Besar sekali ternyata kalau di Jogja ya Pak. Iya, 500. Ya tadi kalau tadi cerita nyambung mau beli properti atau perumahan yang mungkin bebas BPHTB ya karena mungkin nilai Nilainya. propertinya di Dan bawah. propertinya ataupun Iya. dikenakan Gitu ya. ya subsidi atau seperti apa mungkin mungkin itu ya, karena ya. program pemerintah itu Tugas tadi. pemerintah, iya. Oh iya. Jadi bisa aja nih ternyata BPHTB nihil ya kalau Bisa misalnya di nol, bawah bisa nol. kalau di bawah NPOP TKP dan cukup tinggi juga di Jogja itu 500 juta 500 juta untuk loh, menarik itu waris sebenarnya. gitu, Nje. Jadi Itu segera besar diwariskan dan segera dibahas. sih. Iya, supaya cepat masuk di kota kita Iya, ya, betul. ya. Oke Pak Sigit, kapan kita bayar BPHTB itu? Ya, Pada saat apa sih Pak? Misalnya kalau untuk waris, jual beli itu kapan? Pada Ya. saat kapan kita bayar ya gitu sifat Pak? pajak ini kan terutang ya. Hmm. Jadi kalau kita berbicara BPHTB jual beli hak milik ya, begitu kita tanda tangan akta itu sebenarnya sudah Sudah berjalan. terutang ya. Oke, sudah harus bayar terutang. pajaknya. Itu pun juga sama dengan waris ataupun hibah, begitu kita tanda tangan akta hibahnya atau warisnya ya otomatis nanti pajak itu akan menjadi terutang kepada kita. Ya, seperti itu Mbak kalau. Oh iya ya. Jadi Sederhana sih sebenarnya menurut saya kalau memahami. Cuma tinggal nanti kita sosialisasikan, kita edukasikan ke masyarakat supaya ya segera mengurus untuk urus, BPHTB ya. ini. Karena kalau semakin lama itu kan juga Ya. status kepemilikannya jadi Kita nggak khawatirnya kuat ya Pak peraturannya ya. berubah tuh. Peraturan Sekarang kan berubah. sudah sangat berpihak Iya, kepada ini ya.
rendah sekali. ada masyarakat Tarif dan lah ya. SPP juga udah cukup Betul. tinggi. Kalau misalnya ada perubahan, perda aturan gitu Perda bisa beda aturan lagi kita- ya bayarnya berapa gitu ya. Kita sosialisasi lagi nih nanti. Sosialisasi lagi, ya penting sih Pak. Jadi BPHTB itu harus dibayarkan sebelum dicatatkan ya, Sebelum, ya, dicatat setelah- ke kantor pertanahan. Betul. Jadi Setelah kita tanda tangan akta. akta sebelum ke kantor pertanahan sudah harus beres dulu itu BPHTB-nya. Jadi kita harus Agunya sudah jalan ya. kita harus memastikan bahwa kita sudah bayar BPHTB sebelum dicatat gitu ya Dicatatkan. kepemilikannya ke kantor pertanahan. Kantor pertanahan setempat. Oke, ya. Oke Pak, menarik sekali nih. Pertanyaan berikutnya nih Pak Fajar. Nah, Tadi Jadi kan kita kayak sudah ujian. tahu, jadi kayak ujian ya kita. kayak ya. ujian pertanyaannya. Iya, tadi kita sudah ngobrol tentang apa itu BPHTB, terus pembayarannya juga ya Pak. Nah sekarang gimana sih Pak caranya kita lapor dan bayar BPHTB-nya? Ribet nggak sih Pak? Enggak sih, tinggal Enggak ya? nanti ke aplikasi SPPD yang sudah disiapkan oleh BPKAD Kota Yogyakarta. Ya syaratnya sederhana sih, ngisi formulir, Oh iya, kemudian nanti menyiapkan syarat administrasi kayak fotokopi KTP, KTP, kemudian oh iya, nanti fisik PBB, ya. lunas PBB, Oh iya, harus lunas ya, harus PBB-nya, ya Kalau mau kan? dialihkan nanti takutnya Iya, belum, masih pembelinya ada. tanggung ya. Iya, Oh, itu masih harus ada lunas tuh nggak, harus dulu. clear semua gitu Ya, ya. nanti setelah itu nanti tinggal didaftarkan aja, bisa online, dan setelah online nanti akan muncul virtual account yang nanti oke, bisa dibayar secara online pakai virtual account lewat m-banking juga bisa gitu. Jadi bayar BPHTB itu Dari rumah. sambil ngopi juga bisa ya Mas Bisa ya. boleh. Iya, jadi nggak harus datang Nggak ke harus datang tapi kantor, udah bisa iya. dibayar lewat HP sambil Iya. ngopi-ngopi. Kayak Ngopi-ngopi. gini ya Pak ya. Kayak gini kita transaksi BPHTB Karena bisa. sekarang mohon maaf ya, itu kan musim hujan itu kan nggak menentu, kadang hujannya pagi, siang, sore, sore, malam hujan. gitu. Pagi-pagi udah niat mau bayar BPHTB, ternyata hujan. kalau hujan Ternyata nggak hujan, jadi ya, nggak jadi nggak apa-apa, berangkat. pakai online ya, daripada nggak jadi bayar kan. Ya. Betul. Apalagi kita generasi muda tuh pengennya yang serba Yes. praktis. Dari Simple rumah gitu, itu. dari rumah sambil rebahan sambil nonton drakor gitu ya Pak ya. Oke, menarik sekali. Betul. Berarti sekarang sudah ada kemudahan ya, Kelihatan keren ya. sekali Iya. ya. Gitu. Pemerintah kota juga sudah menyediakan kemudahan, fasilitas. Jadi Kualitas kita layanan nggak- ya kan. Udah luar biasa menurut saya. luar biasa ya. Jadi kita nggak perlu ragu lagi, nggak perlu bingung-bingung lagi. Ternyata sekarang mudah sekali untuk bayar Betul. BPHTB. Betul, Mbak Mei. Ya. Oke. Lalu ini Pak Sigi, tadi kan kita sudah tahu oh ternyata bayar BPHTB itu sekian, hitungnya caranya, rumusnya sekian gitu. Nah, dari pemerintah sendiri itu adakah program atau kebijakan yang dapat memberikan pengeringanan gitu Pak? Misalnya untuk masyarakat yang sekarang kalau gaji UMR di Jogja gajinya rendah gitu, Ya. apakah bisa diajukan permohonan? Ya kemarin kita gitu sudah ya? lumayan membahas tuh Lumayan ya. Mas Fajar. Oh, Mas Jadi Fajar ya? Dibahas juga. kita ada, kalau dari Perda tadi Mas Fajar sudah menyebutkan tentang Perda retribusi ya. Retribusi, oke. Perda nomor 10 tahun Perda pajak 2023 daerah dan retribusi, ya kan. betul, Jadi ya. itu memang menjadi perda induk juga untuk kemudian terbitnya perwal-perwal yang sekarang juga sudah saya lihatnya sudah terbit juga ya kan. Tentang misalkan kayak MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Itu ada juga ya. Itu malah kita bebaskan Kebijakannya. 100% Mbak Mega ya kan. Wah, luar Jadi, biasa sekali Mbak Mega nih tadi kan, kebijakan. Iya, saya mau beli rumah tadi. Misalkan ada teman kita yang mau memiliki rumah pertama kali tapi jadi hari kalau pertama, rumah sudah pertama. punya rumah berkali-kali tidak kena yang untuk MBR itu Mbak. Kalau Pak Sigit udah nggak bisa. Nggak Rumahnya bisa. juga banyak ya Pak ya. Tapi itu di semua daerah ada ya Pak kebijakan seperti itu? Ada tentunya Diatur pasti ada masing-masing prioritas, ada kekhususan ya, Oh, ada jadi ada. kriteria tertentu dan melihat dinamika yang ada di daerah terkait pajak daerah mungkin. Karena sumber pendapatannya juga memang rata-rata di Kota Yogyakarta di daerah lain itu memang dari pajak ya kan. Pajak ya. Itu yang untuk pembebasan dan pengurangan juga ada, sudah ada perwalnya juga Oh, sudah sebenarnya. ada Jadi aturan tentang walaupun memang kriterianya lumayan banyak, Oke, ya kan, jadi- untuk perseorangan, untuk badan, ketika kemudian memang ada masuk kriteria tersebut, tentu saja bisa terkena pengurangan pajak BPHTB. Bermacam-macam, dari 50% ada bahkan, Oh, sampai 50%. ada yang juga 25% ada. Oke. Ya, jadi nanti mohon masyarakat bisa mencermati hal Iya. ini, tentu saja
kira-kira aku Aturannya. masuk ke sing Mas, kriteria sing kriteria pundi nggak iki sih? kan gitu ya. Iya, iya. Jadi mau langsung ke BPKAD mempertanyakan semua ini yang kira-kira nanti kita ini masuk pada kriteria yang enggak, mana, ya. dan saya pikir Ketentuannya BPKAD karena akan sudah melayani dengan baik dan ya. dengan senyaman-nyamannya kan begitu. Ya, oke. Jadi itu informasi juga baru buat saya, Pak. Tadi saya punya mimpi punya rumah, ternyata bisa ya kalau misalnya kita ada kriteria tertentu, Bisa. MBR tadi, mungkin MBR. kita jadi optimis nih, generasi muda juga bisa. Lumayan loh 100% ya. Oh, lumayan kan Pak, 100% nggak bayar pajak Bisa gitu. untuk ngisi interior loh itu. Lumayan ya Pak, dialihkan untuk alokasi bayar BPHTB-nya untuk isi furniturnya gitu ya. Furniturnya. Ya, kita jadi makin optimis kalau generasi Betul, muda betul. itu bisa punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri. Wah, luar biasa sekali nih dukungan dari pemerintah, bisa bebas BPHTB Bebas. gitu ya. Tapi itu harus diajukan permohonan gitu. Ya, diajukan permohonan ya tetap nanti ada ya di- tetap ada kriteria tertentu dan di- syarat-syarat ya, ada tertentu ya. syaratnya. Jadi termasuk pemilikan pertama, kemudian tanah tersebut atau bangunan itu tidak boleh melebihi dari 200 meter. Oh, ada ketentuan-ketentuan khususnya Luasnya ada gitu. kekhususan juga. Kemudian tidak boleh lahan pertanian Oh, dan nggak boleh. macam-macam Jadi lah. memang harus untuk rumah tinggal rumah gitu ya. tinggal. Nggak boleh untuk usaha atau untuk pertanian itu tadi ya Betul. Pak ya. Oke, oke. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Saya senang banget nih ngobrol sama Sama, bapak-bapak saya juga anggota senang. dewan. Luar biasa sekali kesempatan kita nah ngobrol-ngobrol dengan anggota dewan nih Pak. Nah, sebenarnya bapak-bapak dari anggota dewan itu perannya tuh untuk BPHTB itu dalam pengelolaannya misalnya itu apa sih Pak selain mengawasi ya kalau tugas anggota dewan itu ya? Ya, Heeh, ya sedikit. tentu saja regulasi ya. Kemudian bagaimana regulasi dalam konteks pembangunan daerah ini BPHTB menjadi mendorong kita ya untuk penerimaan pajaknya ya. Di samping juga dalam kerangka pembangunan ini kita tidak bisa mengenyampingkan masyarakat-masyarakat yang memang mempunyai penghasilan-penghasilan tertentu untuk kemudahan mendapatkan tanahnya sendiri. Tentu saja itu. Kemudian pengawasannya ya kita berharap bahwa kita juga diawasi masyarakat, bagaimana transparansinya, bagaimana akuntabilitasnya. Betul, nggih. Kita ini sudah punya aplikasi-aplikasi digital Iya. dan masyarakat bisa online, bisa up to date Update setiap untuk hari, data. setiap saatnya. Bagaimana apa yang kemudian perlu diakses, terutama ya tentu saja kita mendorong hal itu sehingga ya memang pembangunan harus berjalan, pajak juga harus berjalan, tapi juga tidak mengenyampingkan masyarakat-masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu. Oke, jadi Seperti juga itu. memastikan bahwa aturan yang dibuat itu adil dan Merata lah, gitu ya, ya. nggak terlalu membebani, Tidak. tapi juga diawasi penggunaannya Betul. untuk apa. Setuju Pak saya. Jadi ini memang tugas kita bersama juga ya untuk mengawasi Iya. bahwa pajak itu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan kota, Kesejahteraan pembangunan, rakyat, kesejahteraan seperti itu. Luar biasa sekali. Lalu Pak Fajar, mungkin ada masukan apa gitu. Jadi mitra kerjanya berarti BPKAD ya kalau BPKAD untuk terutama. untuk BPHTB. Betul. Ada masukan nggak Pak Fajar untuk BPKAD Pertama adalah lebih memasifkan sosialisasi terkait pajak ini ya. Yang pertama, yang kedua sosialisasi bahwa ada kemudahan di dalam membayar BPHTB. Kemudian yang ketiga, tidak semua tadi yang diceritakan Mas Sigit ada pengecualian, ya kan? Orang taunya kalau ada kepemilikan baru tuh harus bayar. Kita iya. tetap lihat nilainya berapa dulu nih. Karena kan ada pengurangan 500 juta gitu kan. Itu yang kadang nggak sampai ke Ya, Ya, ya. sudah bayar mikir. pajak itu Iya sama aja kayak besar misalkan gitu. orang bikin NPWP. Orang mikirnya wah kalau saya punya NPWP, Langsung kena pajak, saya harus ya. bayar. Bayar pajak. Bayar pajak. Padahal kan kita cukup ketika punya NPWP kita cukup lapor aja sebenarnya kalau kalau memang di bawah iya, PPKP gitu ya. iya, kalau memang belum wajib pajak Wajib ya nggak pajak. akan bayar, Nggak akan cuma pajak lapor gitu aja. ya. Tapi kan Lapor orang aja sudah gitu ya. sudah ngerasa takut dulu. BPHTB juga sama. Oh sama, Kayak ya gitu. betul ya. Ya kadang kalau misalnya kita mau waris gitu ya, duh kok bayarnya ternyata mahal. Oh ternyata ada Ya, ada PTKP pengecualian yang NPWP, mengurangi ya, PTKP, nggak ya. semuanya. Oke. Betul. Oke. Jadi Jangan Mas- takut lah. Dengan istilah pajak jangan takut sekarang ya.
Jadi BPKAD harus juga mensosialisasikan jika ada Betul. peraturan Nggih, atau nggih. aturan baru gitu yang itu tentunya juga akan manfaat sekali gitu ya bagi masyarakat ya. Oke, wah menarik sekali nih perbincangan kita hari ini. Tapi kita udah di akhir Oh, di akhir sesi segmen nih, ya. Pak. Nggak Sebenarnya selesai pengen ya kalau satu ngobrol. segmen tuh ya. Kayak harus ngobrol, pengen ngobrolnya lama-lama kalau sama bapak-bapak Boleh, nih karena boleh. ternyata Lain informatif kesempatan sekali boleh. gitu ya. Ya, oke Pak, sebelum kita closing hari ini nih Pak obrolan kita, ada nggak sih Pak pesan-pesan atau tips mungkin Ya. bagi para sobat pajak di luar sana yang saat ini sedang memiliki impian untuk punya rumah sendiri atau mungkin sekarang sedang dihadapkan dengan proses waris yang belum selesai misalnya dari orang tua sudah sudah ada warisan tapi sampai sekarang belum diproses pembayarannya atau Ya. proses balik namanya gitu. Ada nggak sih Pak pesan-pesan boleh disampaikan ke teman-teman sobat pajak dari Pak Fajar atau Pak Sigit monggo. Monggo. Silakan mana Ya dulu? kalau Mas saya Fajar. sih silakan Yang bermimpi bener. punya aset di kota, kemudian jangan takut, jangan ragu, BPHTB itu bukan sebuah beban, tapi itu sebuah apa ya hal yang memang harus dilakukan, tapi sangat mudah kok kalau memang Ya, kesulitan ternyata. nanti silahkan datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Oh, Yogyakarta. di Mall Pelayanan Publik Ya, ya. silakan bisa konsultasi dulu di sana. Oke, oh iya, Gitu. iya. Nanti akan dijelaskan tahapannya seperti apa. Oh, oke, Nanti ya. proses eksekusinya bisa lewat online melalui JSS dan aplikasi Oh iya. terkait. Oke, Mall Pelayanan Publik itu yang Di dalam komplek di kompleks Balai Kota. Oh Iya. iya, oh yang terpadu satu Iya, lingkungan, Mall Pelayanan Publik, ya. satu pintu. Oh di situ itu nyaman sekali Pak. Iya, Tempatnya bisa juga konsultasi, ya. bisa konsultasi, ngomong anak, Oh iya, ada bisa playgroundnya, ngopi-ngopi, iya. ya kan? Sambil ngopi, bener. Bisa baca-baca buku di perpustakaannya. Sekali ya. Ini ya, jadi bisa sekalian kita juga belanja ya Pak di sana. Belanja Ternyata produk ada UMKM. UMKM-nya ada di situ. Lengkap Betul. banget ya, luar biasa sekali ternyata tempat untuk konsultasi juga sudah disediakan. Terus kemudian aplikasi untuk pembayaran juga sudah ada gitu. Terus apa lagi Pak? Mungkin Pak Sigit ada pesan-pesan Ya, atau tips? yang jelas Gitu Pak untuk saya yang baru mau punya rumah itu yang sudah pengalaman nih mungkin. yakinlah Mbak Mega, yakinlah bagi masyarakat Kota Yogyakarta ya bahwa pajak yang dibayarkan akhirnya juga akan kembali kepada kita lagi ya kan dalam bentuk pembangunan dan akan sangat bermacam-macam. Jadi dan Kota Yogyakarta hari ini memang menyediakan banyak fasilitas, banyak layanan yang luar biasa. Kemudian terkhusus juga ada beberapa hal terkait pembebasan BPHTB. Oh Kalau iya, konteksnya ada BPHTB fasilitas ada pengurangan itu. BPHTB-nya, ya sehingga ini tidak kemudian menjadi alasan lagi bahwa untuk pengurusan BPHTB ini sulit atau seperti apa. Sehingga dan DPRD Kota Yogyakarta, saya dan Mas Fajar akan memastikan bahwa nanti pajak yang terbayarkan dari masyarakat akan kembali dengan program-program yang kembali ke masyarakat lagi. Tentu saja kita akan mengawasi penggunaannya, masyarakat pun bisa mengawasi penggunaannya kan begitu. Setuju itu Pak, masyarakat Ya juga harus kan? ikut mengawasi. Layanannya digital sekarang sudah luar biasa. Kemudian kita pastikan bahwa dari BPKAD, terima kasih bahwa sudah memberikan banyak fitur gitu ya. Layanan yang terbaiknya, informasi kepada masyarakat sehingga sekali lagi masyarakat monggo untuk datang ke BPKAD mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya, valid-validnya yang sekiranya kita menjadi BPKAD dengan DPRD Kota Yogyakarta dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta akan menyediakan, akan melayani masyarakat Kota Yogyakarta dengan sebaik-baiknya dan senyaman-nyamannya. Wah, Mungkin luar seperti biasa. itu, Mbak. Luar biasa sekali. Jadi ternyata ada sinergi antara DPRD Kota Yogyakarta dan BPKAD itu untuk masyarakat ya Pak ya. Pastinya kita juga sebagai warga masyarakat juga akan mengawasi gitu ya, harus mengawasi supaya ini pajak yang kita bayarkan untuk pembangunan. Untuk pembangunan daerah. Siap. Luar biasa sekali. Siap laksanakan. Siap, siap Pak. Oke, sekarang saya juga udah makin mantap nih Pak bayar untuk beli rumah. beli rumah. Cuma saya masih nabung ini Pak. Semoga aja nanti bisa segera terrealisasi. Saya tambahkan Mbak Mega, Iya, untuk Pak. MBR kriteria masyarakat berpenghasilan rendah ini kan range-nya lumayan tinggi ya.
Jadi kalau orang pribadi belum menikah, itu kan perolehan gaji upahnya 7 juta. Oh, 7 juta. Sudah bisa masuk untuk kriteria MBR. MBR. Oh, Kalau untuk rumah tangga yang sudah punya suami atau istri, 8 juta. oh, lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Karena tanggungnya juga lebih banyak. Banyak. Ya. Biayanya, gitu kan. biaya hidupnya juga makin Sedangkan tinggi. UMK kita kan 2,3, 2,4 lah ya. Sehingga ini range-nya menurut saya tinggi. Sehingga akan semakin banyak masyarakat Kota Yogyakarta menurut saya yang bisa mengakses untuk kriteria MBR ini kok. Oh ya, oke, Tuh. seru. Iya, itu informatif sekali sih Pak. Tapi Tuh. mungkin nanti buat teman-teman juga bisa mencermati ya aturan tentang MBR itu saya masuk kriteria atau tidak. Kemudian gimana betul. caranya bisa Ya nanti. datang ke BPKAD boleh. Boleh. Oh ya, Ya kan? oh ya. Iya, BPKAD punya loket. Punya Loket loket. pelayanan BPHTB ya. Betul. Luar biasa sekali di MPP tadi sudah disampaikan. Wah. Seru sekali Pak ngobrolnya, tapi sayang sekali nih kita udah di akhir sesi, jadi kita harus sudah ya? closing ya. Tapi saya mengucapkan terima kasih sekali Ya, untuk sama-sama, Mbak Mas Meka. Fajar dan Pak Oke. Sigit sudah hadir di tengah-tengah kita ngobrol seru tentang BPHTB hari BPHTB. ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol seru lagi, mungkin Siap. dengan topik lain yang lebih ini ya Pak ya, Boleh, yang lebih siap. menarik lagi. Oke, terima kasih Bapak, sehat selalu. Amin. Semoga nanti dalam menjalankan tugas juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Terima kasih. Sehat juga buat Mbak Meka. Amin Pak, terima kasih. Oke, nah Sobat Pajak, hari ini kita sudah ngobrol banyak nih terkait BPHTB. Tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita bahwa yang pertama, BPHTB itu adalah jenis pajak daerah yang dikenakan pada saat kita akan memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ternyata kita sudah nggak perlu bingung-bingung lagi karena pemerintah Kota Yogyakarta sudah menyiapkan gitu ya, sudah menyediakan layanan-layanan yang memudahkan kita dalam melaporkan dan membayarkan BPHTB. Kemudian yang paling penting ini Pak, yang paling penting adalah kita nggak perlu ragu lagi karena pembayaran pajak yang kita setorkan gitu untuk pemerintah daerah nanti akan kembali lagi ke kita gitu dalam bentuk layanan kesehatan, fasilitas umum, pendidikan, perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Dan tugas kita bersama juga ya Pak untuk mengawasi. Semoga obrolan kita hari ini memberi manfaat untuk kita semua ya. Dan apabila ada teman-teman, saudara yang butuh informasi terkait BPHTB, bisa di-share ke teman-teman dan keluarganya supaya mereka juga terinformasi tentang BPHTB ini. Oke, saya Meka pamit undur diri. Sampai ketemu kembali di Opoyo. Obrolan pajak orang Yogyakarta. Episode selanjutnya yang akan terus memberikan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.